Gimana kabarnya? Sehat. Baik. Ibu baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah? Nah, hari ini untuk memulai pelajaran hari kita, kita akan menonton satu animasi. Nanti kalian nonton, kalian simak. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan ya. Baik, Bu. Apa? Nah, setelah kalian melihat video singkat tadi, video animasi tadi, apa yang kalian lihat? Ini video tentang apa? Kucing. Kucingnya apa? Kalian kalau nonton teknik rasanya gimana? Sedih. Iya. Gimana kalau ini mengungkapkan kesedihan itu? Nangis. Murung. Nah, hari ini kita akan belajar membuat kata untuk mengungkapkan perasaan kita, yaitu puisi. Nanti kita akan menggunakan kata denotatif dan kata konotatif. Nah, ada yang tahu nggak? Kemarin kita belajar kata konotatif itu apa, kata denotatif itu apa? Lupa ya. Nah, kata denotatif adalah kata dengan makna yang sebenarnya. Jadi, kita bisa menggunakan kucing itu terlihat sedih. Nah, itu adalah kalimat dengan kata-kata yang sebenarnya denotatif. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan kata konotatif, itu adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi kita bisa mengungkapkan kucing ini seperti ini. Kucing itu terlihat biru. Biru bukan warna, tapi sedih. Jadi sebagai contoh, kita memaknai bunga. Di denotatif, bunga berarti tanaman bunga ya kan?
baik, cantik. Seseorang dengan kelembutan atau dengan keanggunan. Keanggunan. Cantik, manis, gemoy. Nah, gemoy beda lagi ya. Oh, beda ya. Nah, jadi dari sini Ibu akan berikan contoh satu puisi lain. Kita akan belajar bagaimana merancang sebuah puisi hari ini. Judulnya nggak kelihatan ya. Kita ambil 2 baik saja. Oke, Bu. Hebat. Nah, dari coba kalian baca dulu. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Generasi penerus bangsa yang sehat. Karena tubuhku menyimpan beragam vitamin. Hasil kekayaan tanah yang subur dan air yang murni. Tanah air Indonesia. Nah, dari sini mana kata yang bikin kalian tertarik atau menyentuh hati? Murni. Mana? Murni. Yang murni. Oke. Subur. Murni. Ada yang lain? Subur. Vitamin. Beragam vitamin. Ada lagi? Hebat. Hebat. Ada lagi? Subur. 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 Kekayaan? Ya. Kekayaan. Sehat. Sehat. Oke. Nah, Ibu minta kalian mencatat satu kata yang bikin kalian tertarik atau bikin kalian tersentuh. Nanti kita maknai. Nah, untuk bait kedua, siapa yang mau baca? Boleh, silakan berdiri. Sini aja. Ya. Aku anak hebat, generasi penerus bangsa yang cerdas. Karena aku dididik dan dibina oleh bapak dan ibu guru para insan cerdik ya, titisan Ki Hajar Dewantara. Silakan duduk. Nah, aku anak hebat. Ini berarti apa? Aku Hebat. Diri sendiri. Anak hebat. Anak-anak hebat. Hebat. Ya hebat. Berarti ini kumpulan kata makna yang sebenarnya. Nah, generasi penerus bangsa yang cerdas. Waduh. Nah, kata-kata yang tadi, bentar ya. Nah, kata-kata yang tadi, generasi penerus bangsa yang cerdas. Generasi ini kan keturunan ya. Nah, ini juga masuk ke Benapati. Karena aku dididik dan dibina. Dibina ini apa? Dididik.
Diajarkan. Diajarkan. Benar. Jadi dibina ini masuk ke kata konotatif. Salah. Denotatif. Karena bukan sesuatu kata yang punya makna sebenarnya dan ditulis seperti bunga tadi. Bunga tadi kan tumbuhan. Kalau kita tulis kata tumbuhan juga kita akan mengarah ke bunga. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang dibina itu tetap sama dengan dituntun, diajarkan, dididik, ya tetap sama. Nah, kalau misalkan seandainya hasil kekayaan tanah ini denotatif. Karena apa? Karena kekayaan di sini berarti harta, kaya, banyak, ya kan? Tapi di sini kita menyambungkan kata kekayaan dengan tanah. Ada orang kaya tanah, kecuali kalau sertifikat tanah ya kita ya. Terus kalau misalkan oleh bapak dan ibu guru para insan cendekia, artinya apa? Maknanya apa? Itu diajarin guru. Diajarin guru, benar. Oleh bapak dan ibu guru para insan cendekia. Nah, insan cendekia ini apa artinya? Manusia cerdas itu. Ya, manusia cerdas boleh. Titisan Ki Hajar Dewantara. Tahu. Titisan ini apa? Titisan ini adalah sebuah kata yang bisa dibilang seperti keturunan, sama seperti generasi, hampir. Nah, Ki Hajar Dewantara Pahlawan. Jadi coba kalian cari dari sini puisi itu, tulis kata-kata yang menarik perhatian kalian, yang mengubah hati kalian. Semuanya ya. Nanti absennya akan dilaksanakan dari
kalian ini yang kalian rasakan ya. Oke. Kalian Punya aku, Bu. Ya, benar. Kalian pilih ya? Jangan lupa. Apa belum? Ini Bu. Oh, ini benar. Ambil aja satunya, biar sama. Baru dulu. Jangan nyontek. Mana ngontek. Ya, bentar ya. Punya. Iya, punya. Belum punya. Punya belum? Salah. Saya juga tunggu. Kalian nulis ini udah berapa? Iya. Bayar ya. Kasih. Punya. Belum pinjam ya. Iya, kalau. Ya. Sudah? Sudah Ibu. Nah, tugas kalian, ini nanti ya, ini nanti ya. Kalian maknai, kalian kategorikan, kalian kelompokkan kemana kata-kata yang kalian tulis tadi mengarah atau ke kemana yang maksud saya seperti denotatif atau konotatif. Ya. Ini ibu punya contoh seperti aku sama dengan ini denotatif, kata aku adalah denotatif atau konotatif. Denotatif. Tapi nanti kalian tulisnya seperti ini aja. Denotatif. Nah, Hebat. denotatif atau konotatif yang kalian tulis. Kalian denotatif. Iya. Bisa demikian. Ya, maaf, denotatif. Denotatif. Vitamin. Vitamin.
Denotatif. Subur denotatif deh. Sudah kan anak-anak ibu sudah semua? Nah, kalau ibu lihat-lihat ini kayaknya sudah mengerti tentang penggunaan kata denotatif dan kata komparatif. Anak itu denotatif atau komparatif? Denotatif. Ya, itu
tidak memberi pengertian yang sama dengan katanya. Apa itu maksudnya? Ada yang bisa diterjemahkan? Silakan. Kata konotatif adalah kata yang bukan sebenarnya itu. Nah, kata konotatif adalah kata yang mempunyai makna bukan sebenarnya. Kalau denotatif, silakan. Kata dengan makna yang sebenarnya. Nah, bisa kasih contoh nggak? Siapa yang mau kasih contoh? Ayo ibu. Silakan. Ada Rahman sudah ya tadi. Misalnya kayak yang tadi kata bunga, berarti denotatifnya dia tanaman. Kalau konotatifnya dia bisa artinya cantik ataupun manis gitu. Ya. Terima kasih Ayu. Ada yang lain kasih contoh? Tadi Ibu bilang kucing yang berwarna biru. Timur Tengah. Iya. Denotatifnya tadi apa? Dia warna itu. Tapi kalau konotatifnya itu berarti Hewan yang apa? Hewan yang berwarna biru. biru. Kalau konotatifnya itu berarti kucing yang lagi sedih. Ya, itu tadi. Bisa. Terima kasih. Nah, ini Ibu bagikan
berisi 2 baris. Dengan satu barisnya 4 baris. Benar. Berarti udah ngerti ya? Timur. Nanti kalian untuk ini kayaknya udah cukup dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nggak ada jarak ya untuk perbaliknya. Jadi kalian akan membuat puisi satunya berata ke kanan, lagi di tengah ya. Nah, setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan refleksi di sini. Saya dapat mengamati objek dan atau tidak, tapi kalian bisa lah ya. Ini untuk yang ciri atau pengamatan kan ada 5. Kalau nggak sampai 5 boleh nggak? Ya, usahakan sampai 5. Kalau sampai 5. Ibu itu pilih saya. Berarti Tulis nama kita kan Bu. tulis nama dulu, tulis nama, kelas. Ingat ya tadi nggak boleh nanti. Tapi kelasnya nggak ada. Kelasnya nggak ada. Ya. Namanya. Ini kita mati. Ini keluar ya. Jadi ciri yang satu lagi apa? Ini kita belum ngerti. Iya. Iya benar banget. Kamu. Ibu kamu. Aku apa ya nanti? Pengen banget. Terus itu keluar. Oh, kalau udah boleh keluar. Ya, ayo kita keluar. Oke, ayo. Ayo. Tapi nggak boleh keluar dari halaman ya. Ya. Main ke kelas lain nggak boleh. Tunggu. Lihatin nih. Wah, aku apa ya? Aku kambing, nggak boleh Aku niru. burung. Aku kambing. Aku apa ya? Aku pohon deh. Karena bunga pas banget di depan aku. Mau pohon tapi. Ya, aku mau pohon. Ibu kalau sama boleh kan? Ibu sama boleh apa enggak? Boleh, kalau boleh sama boleh. Nah, boleh kak. Aku pohon. Aku pohon. Pohon. Ini aku ini. Bunga. Ibu alasannya kamu boy. Jangan gemoy dong. Itu kata yang lain nggak gemoy. Lucu. Itu kata terbaru ibu. Karena gemoy. Lucu, imut boleh. Kalau gemoy, enggak lah, jangan gemoy. Lucu aja ibu, lucu tadi ibu. Ini kalau kita udah milih ini kita langsung nulis yang ini yang di sini ya? Iya, di sini kita nulis di sini nanti. Oh. Kamu udah bikin ini? Udah? Sini lagi kita nulis ini. Oke. Andin udah mau nulis yang ini ya? Iya. Ibu aku mau ambil buku di dalam boleh tidak? Boleh. Oke. Harus bego ya. Iya, semuanya kata ibu tadi harus lima. Iya.
cerita ya. Kamu sudah ayo. Ah. Apa lagi? Mau duduk tempatnya di dekat kalian, boleh nggak? Boleh. Kalian udah ininya dapat berapa? Aku udah dapat 5. Aku udah 5. Kamu pilih apa yuk? Aku cuma satu. Wah, cantik banget. Ibu-ibu, boleh nggak? Kan pohonnya besar, ada seperti itu. Nanti kata-kata yang kalian temuin harus ada ya. Nanti ibu lihat puisinya, harus ada di puisi. Ini apa tadi sih? Puisi. Ini nanti yang kalimat-kalimat aja harus ada di kata-kata yang dibuat tadi. Pemberian judulnya jangan lupa ya, judul puisinya. Sekolah. Nah, kita sekolah. Tadi apa? Apa ya judulnya? Yang indah. Suasana. Keberagaman. Ya. Nah. Ibu bikin puisinya di sini apa di kelas aja? Di kelas aja. Kalau kepanasan kita lanjut di kelas. Ya di kelas aja. Ayo di kelas. Ya dah, karena sudah 10 menit kita masuk kelas ya. Oke.
7. Sudah semuanya? Belum Ibu. Sudah inspirasi kan? Sudah, Ibu. Sudah tinggal Bikin puisinya. Masih banyak kok waktu kita. Iya, bisa seperti ini. Oke, baik. Terima kasih, Anin. Iya. Sama-sama. Yang kelima, yang ini. Ini bisa dicek Iya. sama Ibu. Iya. Aku belum, kalian sudah ya? Aku sudah, tinggal bikin puisinya aja aku. Aku lagi bikin puisi. Kamu yang mana lagi? Ini. Oke deh. Tadi kata ibu kalau mau bikin puisinya satu
harus gembira, harus bahagia. Bahagia. Terharu. Tapi apakah harus menggebu-gebu seperti tadi? Betul saja. Terus kalau misalkan kita berpuisi tentang merah putih bendera kita, misalnya judul puisinya seperti itu, apakah kita harus semangat lembut? Ya. Harus semangat. Harus semangat. Nah, karena sudah lumayan tinggi ya, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak. Nah, ini bukannya sesuai absen. Pertama, Andin. Bapak maju untuk membaca puisi yang tadi dibuat. Persiapkan yang lainnya. Tentang burung. Sudah, baca. Ini nggak dibaca ya? Enggak, langsung aja. Langsung baca puisinya. Nanti itu ibu yang nilai. Burung. Ibu malu. Enggak boleh malu, kawan-kawan enggak boleh ya. Enggak boleh ketawain temannya di depan. Kita harus respect, kita harus menghargai. Zara ketawain kami, Bu. Tangkap suara. Oke. Nanti kalau misalkan masih ada yang ketawain Andin, ibu kasih kuis dadakan. Ibu. Ya, silakan Andin. Burung kecil. Burung. Burung kecil. Boleh dong tanya di situ deh, Bu. Iya, boleh. Baca di mana kamu nyaman. Burung kecil. Baca. Baca. Bener langsung. Ayo Andin, nanti ibu kasih minus. Nanti jangan, Bu. Nih, ibu kasih 100 tapi minus. Jangan. Bernyanyi di bawah pohon, menyapa pagi dengan suara lembut. Ia melompat di rerumputan yang basah, membuat halaman terasa hidup. Bayang daun menari di sekitarnya, mengiringi langkahnya yang tenang. Setiap pagi aku melihatnya, hatiku ikut menjadi ramai. Selanjutnya Rehan. Silakan diambil ini lembar bundanya. Dibaca puisinya. Judul puisinya Tikungan. No, jangan seperti itu. Langsung baca judulnya aja. Jangan baca puisinya. Lingkungan sekolahku. Sekolahku bersih dan hijau. Banyak pohon yang cantik. Bunga-bunga bersinar dan mekar, membuat udara menjadi segar. Burung-burung berterbangan mencari kebebasan mereka. Semut bekerja tak henti, sangat tangguh seperti menanti. Tadi puisinya tentang pertemanan ya. Ya. Bukan sekolah tapi dia kan pertemanan. Iya kan? Tadi aku belum tanya ya yang maju tadi. Ini makna puisinya tadi Andin apa? Tentang suasana pagi, terus ada
harus berdiri kokoh setiap hari. Angkat kuat menahan bumi dengan berani. Daun hijau bergoyang indah sekali, membawa damai di hati ini. Di bawahnya terasa teduh dan nyaman, angin lembut berhembus perlahan. Burung bernyanyi penuh kehangatan, menjadi sahabat di waktu pelajaran. Itu kalau di bawah tahu itu puisinya tentang apa? Tentang kesejukan. Kan? Kesejukan yang terlihat dari bawah. Tangan untuk Zara. Siti Rahayu. Sang bunga sepatu, kelopak merahmu merekah indah, mencuri pandang di pagi hari. Bibirnya merekah tanpa lelah, menghiasi taman yang sepi. Kau lambang rona dan mempesona, mahkota sari menjulang tinggi, penuh pesona dan ambung raga di hembusan baik menari. Tadi tentang apa puisinya? Tentang bunga itu, tentang bunga itu. Tentang bunga sepatu ya? Iya, Ibu. Nah, kalau ibu lihat nih, kayu paling bagus nih. Dia pakai gestur, dia pakai mimik wajah, tersenyum cerah ya. Wow, tangan lagi buat Ayu. Selanjutnya Rahmat Salman. Silakan Rahmat dibacakan dengan gestur, mimik wajah dan intonasi yang benar ya. Kemudian semakin meningkat kalau Rahmat main-main kita kasih minus 100. Kambing yang selalu sendiri. Di sekolahku, di depan halaman, ada kambing yang selalu sendiri. Kadang ia berjalan pelan, kadang ia pergi berlari. Siang hari dia tidur, padahal pagi ia masih diam. Ketika mereka pergi ke arah timur, sambil ditemani matahari yang remah. Kambing. Bukan. Gak ada makna lain. Kambing. Iya. Terima kasih Rahmat. Itu bagus sekali loh intonasinya tadi. Tepuk tangan lagi dong. Ya, kita tahu. Silakan maju ke depan dan bacakan puisinya. Tadi ibu lihat makin meningkat nih. Kalau ulun pasti lebih bagus lagi. Pohon yang indah. Pohonnya menjulang tinggi, daunnya rimbun menari pelan. Buahnya banyak dan manis, menjadi teman di setiap siang. Berdiri kokoh di halaman kelas, sejuk teduh memberi nyaman. Tempat belajar dan beristirahat. Sahabat kecil sepanjang zaman. Makasih lu, bagus sekali. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan teman-teman membaca puisi. Tadi ada apa aja puisinya? Ada pohon. Wah, banyak sekali ya ternyata. Ternyata anak kita semua ada punya. Jadi gak boleh kayak gitu. Nah, tadi ibu mau tanya satu orang nih untuk nambah nilai. Siapa yang bisa nanti dapat hadiah setelah pulang sekolah? Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari kata negatif? Ibu, kata yang berarti sebenarnya. Oh,
sekolahku. Di depan halaman. Besar. Ada kambing yang selalu sendiri. Kadang ia berjalan pelan, kadang ia pergi berlari. Burung kecil bernyanyi di bawah pohon. Menyapa pagi dengan suara yang lembut. Ia melompat di rerumputan yang basah, membuat halaman terasa hidup. Pohon besar berdiri kokoh setiap hari. Akar kuat menahan bumi dengan berani. Daun hijau bergoyang indah sekali, membawa damainya hati ini. Ya, lanjut. Liriknya, bahasanya. Kelopak merahmu merekah indah, mencuri pandang di pagi hari. Bibirnya merekah tanpa lelah, menghiasi taman yang sepi. Lanjut. Sekolahku bersih dan hijau. Banyak pohon, daun yang cantik, bunga-bunga bersinar dan mekar, membuat udara menjadi segar. Pohonnya menjulang tinggi, daunnya rimbun menari pelan, buahnya banyak dan manis, menjadi teman di setiap pelajaran. Lanjut. Yang kedua. Burung-burung bertebangan, mencari kebebasan yang kekal. Semut bekerja tak henti, sangat tangguh seperti pertemanan kita. Kau lambang rona nan mempesona, mahkota sari menjulang tinggi, penuh pesona dan anggun raga, di hembusan bayu menari-nari. Di bawahnya terasa teduh dan nyaman, angin lembut berhembus perlahan, burung bernyanyi penuh kehangatan, menjadi sahabat di waktu pelajaran. Bayang daun Gak apa-apa, kita kan sambil main. Bu, Rama tuh kamu kami, Bu. Jangan ganggu Rahmat, mau baca puisi nih. Kalau ganggu hukum, udah hukum dari tadi. Bayang daun menari di sekitarnya, mengiringi langkahnya yang tenang. Setiap pagi aku melihatnya, hatiku ikut menjadi damai. Siang hari dia tidur, padahal pagi dia masih riang. Ketika sore dia pergi ke arah timur, sambil ditemani matahari yang remang. Lanjut dulu. Poin kedua. Berdiri kokoh di halaman kelas, sejuk teduh memberiku kenyamanan, tempatku belajar dan beristirahat. Sahabat kecil panjang zaman. Nah, sampai lagi kan di penghujung pelajaran. Nah, dari yang kalian dapatkan hari ini, apa kesimpulannya? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Bisa menjawab puisi. Iya. Bisa baca puisi. Ya, terus kamu? Bisa menggunakan mimik dan intonasi yang bagus. Baiklah, seperti yang sudah selesai ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdoa ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Dalam puisi kita tuh nggak tentang ini aja, nggak tentang membaca atau membuat makna-makna indah, tapi tentang perasaan. Bagaimana perasaan kita menyatu dengan tulisan itu, ya? Nanti untuk mencapai kepada puisi itu kita perlu yang namanya empati, kita perlu peduli, kita perlu merasa, ya. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan. Silakan
Ibu,